Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita dalam membahas fikih Syafi'i lewat kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja' karangan Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya beliau, dan orang-orang yang senantiasa ittiba di jalan beliau hingga akhir zaman insyaallah. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kita melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja' ini, yang pada episode yang kelima ini kita sudah masuk ke pembahasan fardu wudu, dan insyaallah nanti pembahasan kedua adalah sunnah-sunnah wudu. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa furudul wudu'i sittatu asya'. Faslun fi ahkamil wudu. Dan fardu wudu, rukun-rukun wudu itu ada 6 macam. Yang pertama, an-niyatu 'inda ghaslil wajh. Berniat ketika hendak membasuh wajah atau ketika membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Dan yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib, melakukan semuanya tadi dengan urutan yang benar. Baik, kemudian pembahasan syarah. Pensyarah menjelaskan di sini arti wudu. Insyaallah di pembahasan wudu ini kita akan membahas 6 pembahasan insyaallah. 6 pembahasan tentang wudu. Ada 7. Pembahasan tentang wudu ada 7. Yang pertama syarat. Yang kedua rukun. Yang ketiga adalah sunnah. Yang keempat adalah adab. Kemudian yang kelima ada hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang makruh saat berwudu. Kemudian yang keenam ada hal-hal yang haram dalam berwudu. Dan yang ketujuh adalah pembatal. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada insyaallah pembahasan kita ada 7 pembahasan dalam membahas wudu. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 di antaranya, yaitu rukun dan sunnah wudu. Begitu pula nanti ada syarat-syarat wudu. Jadi ada 3 pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu syarat, rukun, dan sunnah wudu insyaallah. Nah, kita mulai dulu dari pengertian. Apa itu wudu? Secara bahasa,
Wudu adalah ma'khudun minal wada'ah hiya al-hasanu wan nadhafah. Wudu itu diambil dari asal kata al-wada'ah. Maknanya adalah baik dan bersih. Nah, jadi secara bahasa wudu itu artinya suatu yang hasan, sesuatu yang baik lagi bersih. Sedangkan menurut syariat, ismun lil fi'li alladhi huwa isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusah muftatihan bi niyyatin makhsusah. Dia adalah sebuah nama perbuatan yang mana perbuatan tadi adalah dengan menggunakan air, suatu perbuatan yang menggunakan air untuk anggota-anggota badan yang khusus, dibuka dengan niat yang khusus pula. Ya. Jadi sebuah perbuatan yang mana perbuatan tadi adalah menggunakan air untuk membersihkan anggota-anggota yang khusus untuk anggota wudu, yang dimulai dengan membaca niat yang khusus pula. Nah, ini pengertian secara bahasa dan istilah. Berikutnya kita baca apa hikmah dari wudu. Ya, hikmah disyariatkannya wudu. Wudu itu disyariatkan pada malam Isra dan Mi'raj. Nah, kapan mula disyariatkan berwudu? Yaitu pada saat malam Isra Mi'raj, yang mana pada saat itu pula diwajibkannya sholat 5 waktu, yang sebagaimana telah kita ketahui bersama. Dan itu terjadi sebelum hijrah, ya, sekitar 1,5 tahun sebelum hijrah. Wa qad ta'abbadnallah, ya, ta'abbadanallaha bihi fa'alaina as-sam'a wa ta'ah. Dan kita tentu berwudu itu kita lakukan karena bentuk ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebaiknya sebagai seorang muslim itu sami'na wa ata'na. Fasalatu munajatun bainal 'abdi wa rabbih, fa 'alaihi an yaqifa amama rabbih ya ta'ala tahiran nadhifan min adha adh-dhahir wal batin. Dan sholat itu adalah bentuk munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita ketika sholat itu, ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita dalam keadaan yang suci dan bersih dari berbagai macam kotoran, baik kotoran yang ada di tubuh kita atau yang kelihatan, dan kotoran yang tersembunyi, kotoran yang dalam hati. Taib. Nah, itu hikmahnya. Ya, sesuai dengan apa? Maknanya secara bahasa, yaitu bersih lagi baik. Nah, kita masuk ke syarat-syarat wudu. Poin berikutnya syarat wudu. Nah, ini poin pertama dari pembahasan kita yang ada di pembahasan 7 ini. Nah, apa saja syarat-syarat berwudu? Nah, apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi, sesuatu di luar ibadah, sesuatu yang harus dipenuhi di luar ibadah. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi athna al-ibadah, dalam ibadah tersebut. Dalam arti usul fikih, syarat itu adalah ma yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi wujud wala adam li dzatihi. Nah, itu syarat. Taib. Jadi syarat ini kesimpelnya adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebelum beribadah. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam ibadah tersebut atau ketika beribadah. Apa saja syarat-syarat berwudu? Yang pertama, dia haruslah seorang muslim. Ya, maka kalau orang kafir berwudu itu tidak dianggap berpahala. Ya, boleh orang kafir berwudu? Boleh. Siapa yang melarang? Akan tetapi berwudunya orang kafir itu la ibrata, tidak dianggap, alias itu hanya perbuatan biasa saja, tidak bernilai pahala di sisi Allah. Yang kedua, at-tamyiz. Jadi dia harus orang yang sudah mumayyiz. Bagaimana mengetahui atau tanda-tanda mumayyiz? Di sini Syekh pensyarah mengatakan tanda-tanda mumayyiz di antaranya adalah si anak kecil tadi mengetahui mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Ya, ini salah satunya.
Ada yang mengatakan yang lain, ya. Kalau Dr. Labib mengatakan di antaranya adalah yufham al-khitab atau yafhamul khitab, afwan. Yafhamu al-khitab, mengetahui atau memahami perintah atau memahami perkataan lawan bicaranya. Ya, dan contoh-contoh yang lain di antara tanda-tanda mumayyiz, artinya dia mungkin bisa makan sendiri, ya, kemudian dia bisa mengetahui mana yang bisa memakai baju sendiri, bisa mandi sendiri. Nah, itu diantara banyak dari tanda-tanda seorang anak tadi dikatakan mumayyiz. Ya, mumayyiz belum tentu baligh. Ya, mumayyiz belum tentu baligh. Nah, kemudian yang ketiga, adamul munafi. Ya, tidak adanya penghalang yang menghalangi sahnya wudu. Seperti apa? Haid dan nifas. Maka haid dan nifas tadi itu tidaklah bisa mengangkat dua hadas besar ini. Haid, nifas, bahkan juga junub itu tidak bisa hilang dengan wudu. Ya, tidak bisa hilang dengan wudu, tapi harus mandi. Baik. Syarat yang keempat, mengetahui tata cara berwudu. Nah, seseorang tadi syaratnya biar wudunya dikatakan sah adalah dia mengetahui tata cara berwudu dengan benar. Artinya dia mengetahui perbuatan wudu tadi dan apa tujuan berwudu itu, kemudian sunah-sunahnya berwudu apa, kemudian yang perlu dibasuh anggota apa saja, dan yang perlu diusap anggota apa saja. Artinya secara ringkas dia mengetahui tata cara berwudu. Yang kelima, an yakuna ma'al wudu'i tahuran. An yakuna ma'ul wudu'i tahuran. Ya, syarat yang kelima, air berwudu haruslah air yang tahur. Dan sudah kita bahas di pembahasan macam-macam air. Macam-macam air ada 3. Ada yang tahur, ada yang tahir, ada yang najis. Naam, yang di antara 3 ini yang boleh dipakai untuk bersuci adalah 1, yaitu ma'un tahur saja. Tahirun li dzatihi wa mutahhirun li ghairihi. Dawamun niyah ila akhiril wudu. Nah, dia harus niat ketika berwudu tadi, harus berniat, dan niatnya tadi senantiasa berada dalam hatinya sampai dia selesai berwudu. Itu maksudnya dari kata dawamun niyah ila akhiril wudu. Jadi nggak boleh terputus niat berwudunya di tengah-tengah berwudu. Jadi harus dawam, harus selalu ada niat tadi dalam hati dia saat berwudu dari awal hingga selesai. Yang ketujuh, jaryanil ma'i 'alal 'adwi fala yasihhu mashal wajhi awil yadain. Yaitu mengalirkan air di anggota-anggota wudu. Ya, mana yang harus dibasuh, mana yang harus diusap. Ya, maka tidak sah berwudu kebalik. Anggota wudu yang harusnya dibasuh dengan air itu diusap, sebaliknya anggota wudu yang harusnya diusap tapi disiram. Nah, maka tidak sah di sini wajah dan kedua tangan itu hanya diusap saja, tidak sah, harus dengan diguyur dengan air atau dibasuh dengan air. Naam. Syarat yang ke-8, ya, isti'abul 'adwi al-maghsuli bil ma'. Jadi isti'ab itu menyeluruh dalam membersihkan atau dalam membasuh anggota wudu, harus menyeluruh. Tidak boleh ada sedikit pun bagian anggota wudu yang tidak terkena air wudu. Maka kena ancaman dalam hadis wailun lil aqabi minan nar, kata Nabi. Celakalah tumit-tumit yang tidak kena air wudu ketika berwudu. Nah, jadi harus isti'ab, artinya menyeluruh. Semua anggota wudu tadi harus basah terkena air wudu, jangan sampai ada yang terlewat. Fa idza ghassala wajhahu zada juz'an min ar-raqabati aw al-udhunaini hatta yata'akkada annahu ghassala jami'al 'adwi al-wajib ghassalahu. Maka ketika membasuh wajah, wajah itu dibasuh adalah bagian dari sini, awal tumbuhnya rambut di atas sini, kemudian sampai sini, ya, dagu bagian akhir, lalu bagian sini tumbuh yang ada daging di telinga ini, tonjolan daging di telinga sampai sini, ya.
Ini semua adalah bagian wajah. Maka di sini pensyarah mencontohkan kalau membasuh wajah tadi tidak bisa sempurna dalam membasuh wajah, kecuali harus dilebihkan sampai ke telinga sedikit. Begitu pula ketika membasuh bagian wajah yang bagian bawah sini harus dilebihkan sampai sini sedikit, ya, bawah dagu sedikit, atau mungkin sampai leher. Maka kalau tidak bisa membasuh, kalau tidak bisa membasuh semua anggota wajah, tidak yakin anggota wajah itu terbasuh semuanya kecuali dengan ditambahkan sedikit bagian wudhunya tadi, maka itu menjadi wajib, ya. Karena sebagaimana kaidah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau nggak yakin wajah akan terbasuh semua kecuali dengan ditambahkan sedikit anggota wudhunya dari wajah tadi, maka itu hukumnya wajib ditambahkan supaya terkena semua bagian wajah dalam wudhu. Nah, semoga dapat dipahami. Taib, ini 8 syarat wudhu. Kita masuk kemudian fardu wudhu. Nah, fardu wudhu, apa itu fardu wudhu? Ay allati yajibu fi'luha wa in taraka fardan minha batala al-wudu'u kamilan wa kullu ma yatarattabu 'ala al-wudu'il batil fahuwa batil. Sederhananya, ya, fardu wudhu ini adalah sesuatu hal-hal yang harus dilakukan ketika berwudhu. Jika tidak dilakukan maka wudhunya tidak batal. Jika wudhunya batal maka hal-hal yang dilakukan berdasarkan wudhu yang batal tadi, maka sesuatu tadi juga batal, ya. Jadi kalau wudhu kita batal, kemudian kita sholat atau tawaf dengan wudhu yang gak sah tadi, maka tentu setelahnya sholat kita gak sah, tawaf kita juga tidak sah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tambahan hal-hal yang membutuhkan wudhu, ya, hal-hal yang membutuhkan wudhu. Nah, apa saja? Yang pertama adalah sholat. Kemudian yang kedua tawaf. Nah, yang ketiga menyentuh mushaf. Dan yang keempat adalah membawa mushaf. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i ada 4 hal yang mana hal tersebut membutuhkan wudhu di dalamnya. 1, sholat, maka tidak sah sholat tanpa wudhu. Kemudian tawaf, begitu pula menyentuh mushaf. Tidak boleh seseorang muslim menyentuh mushaf dalam keadaan berhadath, ya, begitu pula dengan membawanya. Nah, ini dalam madhab Syafi'i. Taib. Jadi ma yatarattabu 'alal wudu'il batil fahuwa batil. Hal-hal yang dilaksanakan berdasarkan wudhu yang batal, maka otomatis hal tadi ikut batal. Sholat dikerjakan di atas wudhu yang batal, sholatnya batal. Tawaf yang dilaksanakan karena wudhu yang batal, maka tawafnya juga batal, dan begitu seterusnya. Apa saja rukun-rukun wudhu? Nah, rukun wudhu pertama niat, ya. Rukun wudhu pertama niat. Innamal a'malu binniyat, ya, karena segala perbuatan itu supaya dia berbeda mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah, itu pembedanya adalah dengan niat. Oke? Niat secara bahasa adalah al-qasdu, artinya memaksudkan sesuatu. Secara istilah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih, yaitu memaksudkan sesuatu dengan diiringi perbuatan tersebut. Muqtarin itu beriringan. Ya, jadi ketika kita berniat, maka niat kita itu beriringan dengan perbuatan yang sedang kita lakukan. Ya, kalau kita mau sholat, maka niat kita itu dimulai saat takbiratul ihram, itu niat. Jadi memang ini niat secara syariat. Nah, sedangkan kalau menurut lughah itu niatnya seperti kita mau sholat ke masjid, kita masih di rumah, kita udah niat pengen sholat di masjid.
sholat jamaah di masjid, tapi kita masih di rumah, itu adalah niat secara bahasa. Karena kita belum melakukan takbiratul ihram untuk sholat jamaah. Nah, bagaimana niat yang sesuai dengan makna syar'i, yaitu ketika kita sudah berada di masjid dan masuk dalam shaf, kemudian ketika imam takbiratul ihram, kita ikut takbiratul ihram. Nah, disitulah kita mulai niat kita untuk sholat jamaah bersama imam. Itu maksudnya adalah niat adalah memaksudkan sesuatu beriringan dengan perbuatan yang kita laksanakan. Niat tempatnya di mana? Nah, niat tempatnya di hati. Dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama dan kaum muslimin. Yang berbeda di sini adalah perbedaan khilaf di antara ulama di sini adalah apakah boleh melafazkan niat. Ya, kalau kesepakatan ulama jelas niat itu letaknya di hati dan dia adalah amalan batin. Amalan yang tidak tampak, bukan zahir, atau amalan hati. Nah, kemudian kata pensyarah di sini, wa idza talaffadha biha al-lisanu kana ta'kidan lima fil qalbi wa yusannu talaffudhu biha wa waqtun niyyati 'inda ghuslil wajhi. Nah, li'annahu awwalul furudi al-fi'liyah. Sedangkan melafazkan niat dengan lisan dengan tujuan takkid. Takkid itu untuk menguatkan apa yang ada dalam hati, maka itu disunahkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad adalah niat itu disunahkan untuk dilafazkan. Ya, sedangkan kalau dalam mazhab Hambali atau saya baca dalam syarah Arba'in An-Nawawi karya Syekh Shalih bin Utsaimin, begitu pula dalam syarah beliau di Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan at-talaffuz bin niyah itu bid'ah. Talaffuz bin niyah itu bid'ah. Ini kenapa bisa berbeda demikian? Ini kembali kepada ijtihad ulama masing-masing yang berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya, Syafi'iyah mengatakan sunnah ini dikiaskan dengan haji. Ya, dikiaskan dengan haji. Ala kulli hal, ini adalah masalah khilaf yang mu'tabar, yang dianggap, sehingga kita dituntut untuk berlapang dada di atas pendapat-pendapat yang ada. Naam. Ya. Baik, li'annahu, nah kapan niat itu dilakukan? Kalau dalam berwudu ketika akan membasuh wajah. Kenapa kok dalam membasuh wajah? Karena membasuh wajah adalah rukun pertama dalam berwudu. Baik. Bismillah. Faedah. على المتوضئ أن ينوي الوضوء من أوله أي عند التسمية وهي سنة حتى تحتسب السنن فلا ثواب إلا بالنية. Nah, tadi dijelaskan di awal sebelumnya bahwasannya niat saat wudhu itu saat kita membasuh wajah. Karena memang membasuh wajah adalah rukun pertama dalam wudhu. Tapi boleh nggak kita berniat tatkala kita membasuh tangan, kumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinthar? Itu boleh nggak kita berniat saat itu? Boleh. Niatnya adalah niat melakukan sunnah wudhu. Ya. Dan kalaupun kita tidak melakukan niat saat melakukan sunnah wudhu yang tadi, itu tidak mengapa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala karenanya. Makanya butuh niat. Kalau ingin mendapatkan pahala karena mengerjakan sunnah wudhu, maka kita haruslah berniat terlebih dahulu. Setelah dia mencuci tangan 3 kali, kumur-kumur, kemudian istinsyak, masukkan air, dan istinthar, membuangnya, dia berniat untuk melakukan sunnah wudhu, maka dia dapat pahala melakukan sunnah wudhu. Lalu ketika akan membasuh wajah, dia niat lagi. Ya, dia niat lagi untuk melakukan fardu wudhu. Nah, melakukan fardu wudhu. Kemudian faedah yang kedua, an-niyah hiya allati tufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Seperti yang saya katakan barusan, ya, bahwasanya niat itu penting
untuk membedakan mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah atau adat. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, rawahul Bukhari. Rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Ya, afwan tadi mungkin salah ngomong saya. Rukun yang pertama itu niat, tapi maksud saya rukun yang pertama wajah di sini tadi saya katakan adalah rukun dari dari anggota tubuh yang pertama kali dibasuh, yang bagian rukunnya pertama adalah wajah. Nah, tapi kalau urutan keseluruhan membasuh wajah di sini dikatakan rukun yang kedua. Tulan min manabati sya'ri ra'si ila akhir dzaqan awal ar-rukbah wa 'ardan min al-udhun ila al-udhun. Membasuh wajah tadi yang saya katakan, kapan itu membasuh wajah itu dari mana mulainya? Min manabati sya'ar, di awal tumbuhnya rambut di sini. Panjang, lebar. Kalau panjang dari sini sampai sini, kalau lebar dari daging telinga sini yang tumbuh ini sampai ke sini. Nah, itu semua adalah bagian wajah yang harus kita basuh. Oh Ustadz, gimana kalau orang botak Ustadz? Nah, orang botak itu kan gak punya rambut. Bagaimana cara dia berwudu? Yang katanya berwudu dari awal munculnya rambut di kepala. Bagi orang yang tak punya rambut, ya seperti Zinedine Zidane itu, ya contohnya, maka dia ya tidak perlu berwudu wajahnya sampai membasuh ke semua kepala. Tidak, tapi dikira-kirakan ya, dikira-kira saja rambutnya tumbuh dari mana, ya kira-kira dari sini, maka dibasuh bagian itunya. Nah, gampang, simple kok. Faedah lagi, yajibu ghaslu kulli ma 'ala al-wajhi min hajibin wa syaribin wa lihyatin wa ghairu dzalika, amma al-batin mithlu bayadil 'ain aw ma fi dakhilil fam wal anf falaysa min al-wajhi al-murad ghasluhu. Nah, bagian wajah itu yang dibasuh adalah, termasuk yang dibasuh adalah hajib, alis, kemudian kumis, kemudian jenggot atau jambang. Bulu-bulu yang ada di wajah semua wajib dibasuh. Sedangkan yang di dalam wajah seperti bola mata, ya bola mata atau yang ada dalam mulut, dalam hidung, maka bukan bagian dari wajah yang dimaksudkan untuk dibasuh. Nah, jadi apa yang tampak di luar saja, ya seperti yang sudah kita bahas di awal. Rukun yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan hingga sampai siku. Wa yakunul ghuslu min bidayati atrafil asabi' ila akhiril mirfaqaini wa kullu ma 'alal yadaini min sya'rin yajibu ghusluh. Membasuh tangan itu mulai dari mana? Dari ujung jari. Basuh dari ujung jari baru sampai sini. Ya, bukan kebalik ya, bukan dari sini sampai ke sini ya. Jadi berwudu itu dari ujung jari ya sampai sini. Nah, dan kemudian membasuh juga segala rambut-rambut yang ada di tangan. Taib. Kemudian masalah. Nah, seandainya lau qata'a juz'un, ya quti'a juz'un minal yad mahallul ghuslul baqi fa in qata'a mahallul ghusli kullahu fala fardha alaih. Jadi ceritanya kalau orang tangannya buntung, ya buntung sebagian, maka misalnya dia punya tangan, maka yang buntung adalah ininya dari pergelangan buntung. Misalnya karena dia mencuri, kena hukuman potong tangan, maka yang dipotong bagian ininya dari pergelangan sampai ujung. Lalu ya, kalau dia berwudu, mana yang dibasuh? Yang dibasuh adalah sisa yang ada. Berarti dari sini sampai sini dibasuh. Jadi mana yang tersisa dari tangannya tadi itu yang dibasuh. Tapi kalau bagaimana Ustadz? Ya, tangannya itu memang buntung sampai sini, buntung. Atau sampai sini buntung.
ya, sehingga anggota wudhu tangan dia itu sudah hilang semuanya, maka di saat itu dia tidak wajib lagi untuk membasuh. Fala fardhu alaih. Mau gimana wong tangannya udah hilang? Ya, tangannya sudah hilang, maka dia tidak wajib membasuh tangannya yang hilang, maka dia basuhlah tangannya yang masih ada saja. Oke? Faedah. Al-wasakh tahta al-adfar idza mana'a al-wusul al-ma'i ilaiha lam yasihhu al-wudu', kadzalika ma yudha'u 'ala al-adhafir min mawadin ha'ilatin tamna'u wusul al-ma'. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah kalau ada kotoran atau cat, ya, atau bahasa yang kita tahu tuh pacar, ya. Apa tuh? Inai atau apa, ya, yang ada di kuku, cat yang ada di kuku itu, seandainya dia menghalangi masuknya air ke dalam kulit, maka hendaklah dibersihkan terlebih dahulu supaya air tadi tidak terhambat masuk ke kulit. Nah, karena kalau terhambat masuk ke kulit, maka otomatis wudunya nggak sah. Karena apa? Tidak melakukan isti'ab tadi, tidak menyeluruh dalam berwudu. Kemudian yang keempat, ya, membasuh sebagian kepala. Ingat, sebagian. Dalam mazhab Syafi'i itu sebagian boleh. Dan itu terwujud dengan membasuh rambut meskipun hanya satu helai, selama dia masih bagian kepala. Ya, jadi rambutnya, ya, ini di sini kan, nih rambut. Ya, misalnya dia pakai apa? Pakai sorban. Maka dia ambil air, ya, dia tangan basahi tangan, kemudian dia usap di sini. Ya, kemudian di sini misalnya, maka itu sah. Dalam mazhab Syafi'i itu sah. Atau dia buka pecinya sedikit, kemudian dia ambil air, kemudian dia giniin air ke rambutnya, dibasahkan, maka itu termasuk sah. Ya, termasuk sah. Ini adalah yang tingkat wajib. Tapi kalau dia mau melakukan yang sunnah, yaitu membasuh dengan tangan dari depan ke belakang, kemudian dari belakang balik ke depan, maka ini sunnah dan lebih afdal dia lakukan demikian. Nah, dan masalah. Nah, jika orang yang wudhu tadi, ya, menyiram kepalanya, jika ada, dia buka keran nih, dia buka keran, mengalir air, kemudian dia taruh kepalanya di aliran air tadi untuk membasuh kepalanya dengan air, bukan diusap, maka itu tetap sah. Tetap sah. Li'anna al-masha yatahaqqaq binuzuli awwali qatrati ma'in ala sya'rihi. Karena yang namanya membasuh atau masah tadi terwujud dengan jatuhnya tetesan pertama air di kepalanya. Jadi kalau kepala mau dibasuh boleh, sah, mau disiram juga sah. Ya, tapi kalau tangan, kaki, wajah itu harus dibasuh. Nggak bisa dengan cukup diusap saja. Oke. Nah, kemudian masalah lagi. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, idza wada'a al-mutawaddi'u yadahu al-mubtallah bil ma'i 'ala sya'rihi sahha al-mash bi syartin an yakuna al-ma'u jadidan, fa idza kana qad ballala al-yad min ma'i ghasli al-yadi fa batilun li'annahu ma'un istu'mila fi ghasli al-yad. Dalam membasuh sebagian kepala itu, jika seseorang tadi dia basahkan tangannya, ya, dia basahkan tangannya, kemudian dia taruh di kepalanya. Mohon maaf, ya, dia basahkan tangannya, kemudian dia letakkan gini saja, tanpa perlu dia gerak-gerakkan, dia taruh begini saja, maka itu tetap sah. Kenapa? Karena sudah terkena air basah kepalanya, ya, sudah sah dengan begini saja. Ya, fa idza kana qad balala al-yad min ma'in, ya, an yakuna al-ma'u jadidan. Syaratnya air yang dia lakukan begini tadi adalah air yang baru dia ambil lagi. Ya, setelah dia basuh tangan, ya, lalu dia tampung air lagi, ya, kemudian dia buang, tangannya basah, taruh. Bukan setelah basuh tangan langsung megang. Karena air yang sudah dibasuh di tangan itu statusnya tadi adalah air yang musta'mal. Ya, adalah air yang
mustakmal, sehingga statusnya bukan air tohur lagi, tapi air yang tohir. Jadi dia ambil air lagi, dia tampung air, kemudian dia buang, basah tangannya, dia letakkan di kepala, itu sudah mencukupi sahnya membasuh kepala. Taib. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kaki sampai mata kaki. Taib, bihaitsu la yabqa minhuma su syai'un illa ghuslun wa yajibu ghuslul adhafir wa ma 'ala ar-rajul min sya'rin wa ghusli al-'azmi min kulli janibin 'inda mufassalis saq ma'al qadam. Ya, jadi yang namanya membasuh itu sampai mata kaki, yang mana tidak lagi tersisa di kedua kakinya tadi, kecuali yang wajib dibasuh, ya, termasuk diantaranya kuku-kuku yang ada di kaki, ya, kemudian juga rambut-rambut yang ada di kaki, ya, kemudian membasuh tulang, ya, ghuslul azam, ya, tulang yang nampak di kaki, yaitu mata kaki itu, ya, nah, yang ada di mata kaki. Inda mufassalis saq, ya, sampai mana dibasuh, ya, sampai pembatas antara kaki dia dengan betis, ya, antara kaki dia dengan betis. Jadi sederhananya yaitu membasuh kaki, ya, seluruhnya sampai batas mata kaki. Dan kalau dilebihkan itu boleh, ya, bahkan dianjurkan untuk melebihkan membasuh sampai betis. Begitu pula dalam membasuh tangan, itu disunahkan untuk sampai lebihkan sedikit di atas, ya. Nah, kemudian masalah. Nah, ini kasusnya sama dengan tangan tadi. Kalau kakinya terpotong sebagian, jadi ini kaki misalnya terpotong kuku kakinya, ya, kuku kakinya terpotong, maka ketika berwudu yang dibasuh yang sisa sampai mata kaki. Tapi sebaliknya kalau terpotong seluruh kakinya dari awal sampai mata kaki terpotong, jadi yang sisa adalah betisnya saja, maka saat itu dia tidak wajib untuk membasuh kakinya tersebut, ya, hanya mustahab kalau dia membasuh betisnya. Nah, itu kasusnya sama seperti tadi, tangan yang buntung. Kewajiban rukun atau rukun yang terakhir adalah tartib. Tartib itu harus urut, ya, urut dari urutan yang tadi telah kita sebutkan, mulai dari niat dahulu, kemudian membasuh wajah, ya, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki, baru yang terakhir tartib. Nah, harus urut semuanya. Taib. Nah, dari mana dalil kita harus melakukan semuanya berurutan, tidak boleh kebalik, ya, tidak boleh acak-acakan. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wahai orang beriman, jika kamu hendak sholat, maka bersihkanlah atau basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah atau usaplah kepalamu dan juga kakimu, ya, hingga mata kaki. Lihat di sini. Ini hebatnya ulama dalam mengambil istimbat hukum dalam sebuah ayat, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita faghsilu, ya, membasuh. Kita diperintahkan dalam berwudu membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan dan membasuh kaki. Harusnya kan dalam konteks bahasa Arab atau dalam urutan, harusnya kalau membasuh itu digabungkan semua dulu, ya. Harusnya kalau ingin tidak ada urutan dalam berwudu tadi, harusnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain wamsahu bi ru'usikum. Karena di sini yang berbeda cuma satu, kepala. Yang lain itu dibasuh, ghusl, sedangkan kepala itu diusap. Harusnya digabungkan dulu semuanya, baru yang diusap taruh belakangan. Ya, contohnya gini, Ja'a Muhammadun wa Aliyun wa Fatimah.
Jadi kita gabungkan dulu laki-laki dulu dua-duanya, baru Fatimah. Ya, kalau memang tidak ada maksud untuk urutan. Tapi kalau dikatakan Ja'a Muhammadun wa Fatimah wa Aliyun, Fatimah kok di tengah di antara dua laki-laki, maka ini maksudnya adalah urutan yang datang pertama adalah Ali, kemudian yang kedua Fatimah, kemudian yang kedua Muhammad misalnya. Nah, begitu pula di sini. Ya, ini kenapa kok membasuh atau mengusap kepala ditaruh di tengah-tengah? Di tengah-tengah di antara bagian-bagian wudhu yang harus dibasuh. Jadi antara membasuh tangan dengan membasuh kaki itu dipisah dengan mengusap kepala. Hal ini menunjukkan bahwasannya berwudhu tadi haruslah berurutan, dari wajah dahulu, kemudian tangan, kemudian baru kepala, baru kaki. Nah, ini istinbat ulama ya, kenapa berwudhu haruslah berurutan, dari istinbat yang demikian. Nah, ya, itu istinbat dari ulama kenapa berwudhu harus tertib, harus berurutan. Alhamdulillah, kita selesai membahas rukun-rukun wudhu dan kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sunnah-sunnah wudhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sunnah wudhu ada 10. Yang pertama baca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan, kedua tangan ini ya, sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat al-istinsyaq, masukkan air ke hidung, kemudian membasuh seluruh kepala, kemudian ada lagi membasuh kedua telinga, baik di dalam dan di luar telinga, dengan air yang baru, dan menyelang-nyelingi jenggot yang lebat, dan juga menyelang-nyelingi jari-jari tangan dan jari-jari kaki, lalu mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ya, dan toharoh talatan, membasuh anggota wudhu tadi sebanyak 3 kali. Kemudian wal muwalah, yaitu berkelanjutan. Baik, kita mulai. Rukun yang pertama adalah membaca bismillah, tasmiyah. Rukun yang pertama adalah tasmiyah, membaca bismillah. Lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau versi pendeknya cukup dengan bismillah pun boleh. Nah, kemudian sunnah yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan dulu, membasuh tangan ini sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Dalilnya adalah hadis Bukhari yang mana dari Abdullah bin Zaid ya, qad su'ila an wudu'in Nabi, ditanya tentang tata cara wudunya Nabi. Kemudian beliau membawa at-taur. Apa itu taur? Taur itu adalah ina'un shaghir shibuh tas, yaitu bejana yang kecil ya, kayak ember kecil gitulah, atau semisal gayung yang berisi air. Kemudian dia berwudu, wudu'an Nabi SAW, fa'akfa'a ala yadahi ala taur, faghassala yadayhi thalathan, thumma adkhala yadahu fil ina. Jadi dia ditanya, si Abdullah bin Zaid ini ditanya bagaimana tata cara wudu Nabi, lalu beliau mempraktekkannya dengan membawa sebuah centong berisi air, wadah kecil berisi air ya. Kemudian beliau tuangkan air tadi ke tangannya dan beliau cuci dulu tangannya, baru beliau masukkan tangannya ke dalam centong tadi ya. Nah, ini dalilnya. Baik. Nah, untuk masalah ghuslul kaffain ini ya, dijelaskan ghuslul kaffain itu kan hukumnya mustahab ya, hukumnya mustahab. Nah, dalam fil wudu'i mutlaqan sawa'un kana taraddada fi tuhrihima amla. Nah, dalam kasusnya berwudu, membasuh tangan itu hukumnya mustahab. Kalau hendak berwudu, membasuh kedua tangan sebelum berwudu itu hukumnya mustahab secara mutlak.
baik kita yakin tangan kita itu bersih atau kita ragu-ragu antara tangan kita bersih atau bernajis, maka hukumnya mustahab dua-duanya. Ya, disunahkan untuk membersihkan dulu sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Yang kedua, kalau membasuh tangan ketika bangun tidur, sebagaimana hadis Nabi SAW yang menjelaskan, maka hendaklah dia membasuh tangannya, fa innahu la yadri aina batat yaduh, kan itu, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya tadi bermalam. Ya, kemana tangannya tadi bergerak kemana saat tidur kan tidak tahu. Maka Nabi menyuruh kita untuk berwudu. Nah, dalam masalah mencuci tangan, dalam masalah berwudu, membasuh tangan hukumnya mustahab, baik kita yakin tangan kita suci atau kita ragu-ragu antara suci atau tidak. Kelas. Kemudian yang kedua, kalau ketika bangun tidur dan hendak memasukkan tangan kita ke dalam bejana, dalam ember atau ke dalam bak, maka itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalau kita yakin tangan kita bersih, tangan kita suci, maka saat itu kita boleh untuk memasukkan, boleh, tidak terlarang. Kalau yakin tangan kita suci, tidak berhadas atau tidak bernajis, maka saat itu kita boleh untuk memasukkan tangan kita ke dalam air. Tapi kalau kita yakin tangan kita itu bernajis, maka saat itu kita haram untuk memasukkan tangan kita ke dalam bejana. Harus dicuci terlebih dahulu, harus. Kenapa? Kita yakin kalau tangan kita itu bernajis. Sedangkan kalau kita ragu-ragu antara ini suci atau bernajis ya, maka di saat itu kita disunahkan untuk membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Nah, jadi kalau mau kita tulis di sini ya, masalah membasuh tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana. Nah, itu ada 2. Yang pertama, saat hendak berwudu, maka di sini hukumnya adalah mustahab secara mutlakan, baik dalam keadaan yakin tangan kita suci atau ragu-ragu, maka mustahab dua-duanya untuk dibasuh. Kemudian yang kedua, saat bangun tidur, ini menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, jika yakin suci. Jika yakin tangan kita itu suci setelah bangun tidur, ya, maka boleh kita memasukkan, hukumnya boleh kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana tanpa dicuci terlebih dahulu, karena yakin karena tangan kita suci. Yang kedua, jika yakin bernajis, maka tidak boleh. Ya, maksudnya tidak boleh langsung dibenamkan. Ya, tidak boleh langsung dibenamkan ke dalam bejana, harus dicuci dahulu. Taib. Oke. Kemudian yang ketiga, jika ragu. Jika ragu antara suci atau tidak, maka saat itu kita juga disunahkan mencuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Nah, jadi ini perinciannya sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Dr. Labib, ya, hafizahullahu taala. Baik. Kemudian sunnah berikutnya adalah berkumur-kumur.
Ya, berkumur-kumur idkhalul ma' fil fam. Ya, wa majjihi hatta yunadhifal asnan wa jawaniba al fam. Ya, kumur-kumur lah, ya, kumur-kumur. Itu tujuannya untuk membersihkan gigi dan juga sisi-sisi yang ada di mulut. Itu sunnah. Baik. Dan ini tadi kan dikatakan wamajjihi, alias dimuntahkan. Nah, tapi kalau bagaimana kalau berkumur-kumur kemudian ditelan? Nah, itu juga sah, terhitung juga sunnah, tidak masalah. Nah, kemudian al-istinsyaq, yang menghirup air ke hidung. Kemudian faedah yusannu al-matmadah wal istinsyaq bi thalathati ghurafat wa bi an ya'khudha al-ma' bi kaffihi al-ayman. Ya, wa yudkhilul ma'a fil fammi wal anfi bi ghurfatin wahidah thumma yasta'milul yad al-yusra fi ikhrajil ma'i min anfihi. Kumur-kumur itu 3 kali. 3 kali. Ya, disunahkan melakukannya 3 kali. Begitu pula dengan istinsyaq. Tiup, buang, tiup, buang, tiup, buang. Dengan mengambil air, menampung air dengan tangan kanan atau telapak tangan kanan. Ya, dengan telapak tangan kanan. Jadi kita kumur-kumur dengan ambil air telapak tangan kanan, lalu masukkan lagi ke hidung dengan tangan kanan dan membuang dengan tangan kiri. Begitu terus sebanyak 3 kali. Nah, wa mashu jami'i ar-ra's, membasuh seluruh bagian kepala. Ini sunnah. Kalau wajibnya ya sebagian saja, karena fardu yatahaqqaq bi mashi sya'rihi wahidah. Amma jami'ur ra'si fa sunnatun wa idza masaha sya'rahu wa akmala 'ala al-imamah fajaiz. Jadi kalau membasuh seluruh kepala, ya bahkan kalau dia sedang memakai imamah, yaitu sorban, ya dia nggak mau ngelepas sorbannya, ya dia buka sedikit sorbannya, dia atau dilepas sebentar, dia bersihkan, dia sapu kepalanya, kemudian dia pasang lagi, kemudian dia teruskan dengan membasuh sorbannya tadi, tidak masalah. Yang penting sebelum dia membasuh sorban atau mengusap sorbannya tadi, terlebih dahulu dia mengusap rambutnya atau kepalanya, ya baru setelah itu dia sempurnakan dengan mengusap sorban. Taib, kemudian membasuh kedua telinga. Ini juga sunnah. Baik telinga bagian luar, mana bagian luar ya, ini yang kelihatan. Ini bagian luar. Sedangkan bagian batin yaitu belakang telinga, ya punggung telinga. Ya bimashi bi asbail ibham. Kalau bagian dalam telinga itu dibasuh, bagian zahir telinga dibasuh dengan dari telunjuk. Sedangkan bagian belakang itu dengan jempol. Ya, itu sebagaimana yang sudah mafhum ya, atau sudah maklum. Dan membasuh telinga haruslah dengan air yang baru. Jadi setelah membasuh kepala, ya kemudian ambil lagi air, lalu membasuh kedua telinga. Ya, membasuh kedua telinga cukup 1 kali. Faedah, membasuh kedua telinga itu dengan air yang baru, ya bukan air bekas basuhan kepala. Dari hadis Abdullah bin Zaid, ra'aitun nabiyya yatawadda fa akhadha ma'an li udhunayhi khilafal ma' alladhi masaha bihi ra'sahu, rawahu al-Hakim wa qala adh-Dhahabi sahih. Jadi membasuh telinga itu dengan air yang baru, bukan air bekas basuhan kepala. Nah, ini dalam madhab Syafi'i, ya dalam madhab Syafi'i. Memang ada hadis lain yang mengatakan memang dari kepala langsung ke telinga dengan bekas air yang sama, bukan dengan air yang baru, tidak masalah. Kedua-duanya diperbolehkan. Taib. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah takhlilul lihyah al-kathah, menyelang-nyelingi jenggot yang lebat. Bagaimana tanda-tanda jenggot orang itu lebat? Ya, tandanya jenggot itu lebat itu kulitnya di bawah jenggot tadi nggak kelihatan oleh orang yang melihat sejarak 1 meter atau setengah meter.
yaitu jenggotnya tadi betul-betul lebat ya, jadi sehingga kulit di bawah jenggot tadi nggak kelihatan, itu tandanya jenggotnya lebat ya. Sedangkan jenggot yang tipis ya itu kelihatan kulitnya. Maka bagi yang mempunyai jenggot yang lebat, yaitu dia harus menyelang-nyeling atau dia harus membasahi jenggotnya ya, dan disunahkan untuk menyelang-nyelingi ya, diselang-selingi jenggot tadi supaya semua jenggotnya tadi terbasuh oleh air. Dan bagaimana cara menyelang-nyelingi jenggot, yaitu dengan tafriqil asabi', tadi jari basahin gini ya, jarinya dibuka, thumma bi'idkhalil asabi' min tahtil lihyah, dari bawah gitu ya, bagi yang punya jenggot lebat ya atau jenggot tipis ya. Taib. Yang nggak punya jenggot mah ya nggak usah berarti ya, karena nggak punya jenggot. Selanjutnya takhlilul asabi al yadaini warrijlain, menyelang-nyelingi jari-jari kaki maupun jari-jari tangan, dan itu dengan cara tashbik. Tashbik itu boleh begini ya, boleh begini dan boleh begini, tangan bagian atas di punggung tangan kiri, nah gini ya, lebih utama seperti ini daripada begini. Nah, ala kulli hal begini boleh, begini juga boleh. Amma rijlaini fayusta'malu khinsarul yad al-yusra fi takhlili wal bidayah min khinsari rijli al-yumna hatta khinsari ar-rijli al-yusra. Kalau menyelang-nyelingi jari kaki itu mulai dari dengan menggunakan kelingking ya, menggunakan kelingking tangan kiri ya, dengan kelingking tangan kiri, dan mulai membersihkan atau memasukkan dari kelingking tadi dari kelingking kelingking jari kaki sebelah kiri. Jadi kita pakai jari tangan kiri kita, ini kaki ya, misalnya ada kaki, kemudian mulai dari sebelah kiri ya, dari kaki dari kaki kanan dulu ya, kita pakai kelingking sebelah kiri untuk memulai membersihkan atau memulai menyelang-nyelingi jari-jari kaki, dimulai dari kelingking sebelah kanan, kelingking jari kaki kanan ya, terus nanti diakhiri di jari kelingking kaki bagian kiri. Nah, saya ulangi, menggunakan dalam menyelang-nyelingi jari-jari kaki itu menggunakan kelingking tangan kanan, dan kita mulai menyelang-nyelingi jari kaki dari kelingking kaki bagian kanan, terus dan diakhiri dengan jari kelingking kaki sebelah kiri. Taib. Sunnah yang berikutnya taqdimul yumna 'alal yusra, mendahului membasuh bagian yang kanan daripada yang kiri, karena hal tersebut termasuk barokah. Kenapa barokah? Karena bentuk iqtida, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis juga dijelaskan Nabi itu selalu yuhibbu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tatahhurihi ya. Nabi itu suka selalu mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik seperti memakai sendal, menyisir, dan juga bersuci, itu selalu mendahulukan yang bagian kanan. Dan kita melakukannya jika kita niat mencontoh Rasul SAW, maka itu bentuk keberkahan, barokah bagi kita, dan itu saja pahala untuk kita. Nah, jadi mendahulukan bagian kanan atas yang kiri itu kalau membasuh tangan dan membasuh kaki ya, tapi kalau membasuh wajah, kumur-kumur dan yang semisalnya itu tidak perlu mendahulukan yang kanannya, karena nggak ada yang bagian kanan dan nggak ada yang bagian kiri ya. Kumur dulu sebenarnya, yang kanan dulu baru kiri, nggak perlu tayamun di situ ya. Jadi tayamun itu hanya berlaku saat membasuh tangan dan membasuh kaki saja. At-taharatu thalathan, membasuh anggota wudhu 3 kali ya, membasuh seluruh anggota wudhu sebanyak 3 kali, dan basuhan pertama itu adalah basuhan yang wajib,
dan basuhan kedua dan ketiga adalah basuhan yang sunnah. Nah, ini berpengaruh dengan status air yang kemarin kita bahas dalam pembahasan air musta'mal, yaitu air yang ustu'mila fi taharatin wajibah wa kana qalilan. Jadi kalau kita mempunyai ember dua, ketika berwudu ada dua ember di kamar mandi, kita membasuh sekali, kita tampung di ember. Basuhan yang kedua dan yang ketiga kita tampung di ember B. Maka air yang ada di ember A itu menjadi musta'mal. Kenapa? Karena sudah bekas berwudu yang wajib. Tapi air yang ada di ember B yang tumpah gara-gara membasuh bagian wudu kedua kali dan ketiga kali, maka ini statusnya tetap air yang tohur, tidak tohir atau tidak musta'mal. Naam. Begitu pula anggota badan yang lain yang dibasuh atau diusap, yang diusap seperti kepala dan juga telinga 3 kali. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Utsman bin Affan, qala ala urikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudu'a Rasulillah thumma tawadda'a thalathan. Tidakkah kamu mau aku perlihatkan bagaimana tata cara berwudunya Nabi? Ya, kemudian Utsman melakukan semuanya sebanyak 3 kali. Al-muwalah. Nah, al-muwalah ini artinya berkelanjutan, tidak terputus. Ya, al-muwalah. At-tatabu' wa hiya an yaghsila al-'adwa qabla an yajiffa al-'adwa alladhi qablahu mubasyarah. Jadi membasuh membasuh anggota wudu tadi sebelum mengering. Tapi kalau sudah mengering pun tidak masalah karena ini juga bagian sunnah. Tapi dalam mazhab lain seperti mazhab Maliki dan mazhab Ahmad itu mengatakan wajib. Taib. Kemudian ada beberapa sunnah lain yang tidak disebutkan oleh musannif, yaitu adalk, menggosok-gosok bagian wudu, kemudian tidak berbicara saat berwudu kecuali ada kepentingan, kemudian tidak mengilap bekas berwudu kecuali karena ada kebutuhan. Ya, jadi habis berwudu lebih baik jangan diilap pakai handuk, lebih baik ya supaya bekas wudu tadi tidak hilang saat beribadah. Dan yang keempat, sholawat atas Nabi setelah berwudu, kemudian menghadap kiblat, berdoa setelah berwudu, ya, berdoa setelah berwudu dengan doa yang masyhur, kemudian sholat 2 rakaat setelah berwudu, sholat sunnah wudu. Nah, yang terakhir makruhatul wudu. Nah, ternyata kita di sini membahas 4 hal dari pembahasan berwudu, yaitu yang terakhir adalah hal-hal yang makruh dilakukan saat berwudu, yaitu makruh untuk melakukan basuhan anggota wudu lebih dari 3 kali kecuali karena lupa atau ragu-ragu. Nah, jadi memang maksimal 3 kali yang disunahkan. Kalau lebih 3 kali itu makruh. Dan makruh juga israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air saat berwudu. Dan juga dimakruhkan meninggalkan sunnah wudu. Ya, meskipun sunnah, tapi hendaklah kita lakukan, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya dimakruhkan juga berwudu dengan menampar wajah. Jadi kalau berwudu itu pelan-pelan, kok gini tak gitu ya. Jadi ketika masuk wajah itu seperti kita menampar wajah kita sendiri dengan air. Ya, jadi pelan-pelan ya. Jadi seperti itu. Kalau keras-keras tadi seperti menampar itu makruh. Begitu pula dimakruhkan berbicara saat berwudu. Kemudian yang terakhir dimakruhkan meminta tolong orang lain untuk membasuh anggota wudu kita kecuali karena darurat seperti orang yang sakit dan semisalnya. Jadi berwudu itu ya kita sendiri yang membasuh, bukan nyuruh orang, "Woi, tolong basuhin dong wudu saya." Ini namanya kesombongan. Ya, kesombongan, kecuali memang orang yang dalam keadaan sakit atau lumpuh butuh untuk diwudukan, maka saat itu dia diwudukan oleh orang lain. Tapi bagi orang yang sehat-sehat saja, maka makruh baginya untuk melakukan hal itu kepada orang lain. Baik. Oke, kemudian tambahan sedikit muharramatul wudu. Ya, muharramatul wudu
hal-hal yang diharamkan dalam berwudu adalah al-wudu bima'in maghsub. Ya, al-wudu bima'in maghsub yaitu berwudu menggunakan air bekas curi atau air curian. Berwudu menggunakan air curian atau berwudu menggunakan air yang memang disediakan bukan untuk berwudu. Itu haram. Ya, itu haram. Nah, taib. Ya, alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah membahas apa itu syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, kemudian hal-hal yang makruh dalam berwudu dan pula hal-hal yang haram dalam berwudu. Berarti yang belum kita bahas adalah adab berwudu dan pembatal-pembatal wudu. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dari saya. Ya, jika ada yang masih belum paham silahkan bertanya, tulis pertanyaan di kolom komentar. Nah, atau langsung WA ya, tapi lebih baik di kolom komentar. Dan kalau sudah paham berarti alhamdulillah, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Hadanallahu wa iyyakum, aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.